Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi ada beberapa informasi yang menarik ini ya terkait dengan situasi Manchester United di bursa transfer. Ada update-update yang akan gue sampaikan. Dimulai pertama langsung aja nih dari The Athletic ya. Jadi sumber-sumbernya ini menurut gue sumber-sumber yang berbobot. Pertama adalah dari The Athletic, David Ornstein. David Ornstein ini juga merupakan jurnalis yang kredibilitasnya sangat tinggi, mengatakan kalau Manchester United ini sedang mengeksplorasi ya pergerakan di musim panas nanti untuk bek muda Sporting Giovanni Quenda. Manchester United ini mengeksplor ya, ataupun juga ya mencari kemungkinan untuk mendatangkan pemain sayap Giovanni Quenda dari Sporting di musim panas. Belum ada tawaran secara resmi, tapi Manchester United ini ya mencari ataupun sedang mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan pemain yang berusia 17 tahun yang akan menjadi 18 di bulan April. Jadi tidak mungkin transfer ini dilakukan di musim dingin karena sang pemain masih berusia 17 tahun dan Ruben Amorim juga memberikan komitmen ya kan bahwa dia tidak akan mendekati pemain Sporting di musim dingin ini. Dan harganya ini menurut gue fantastis ya untuk pemain yang di bulan April nanti akan berusia 18 tahun. Ini diperkirakan angkanya 40 juta euro. Dan ada juga ketertarikan dari klub-klub lain. Belum ada negosiasi yang terjadi. Jadi ini baru pembicaraan. Wow, jadi Quenda yang bisa bermain di kedua sisi sayap ini memang sangat terbiasa dengan sistem dari Ruben Amorim 3-4-2-1. Ada Nosir Mazraoui, ada Ahmad ya yang juga sering dimainkan di posisi wingback kanan, dan Diogo Dalot juga bisa bermain di sana, dan tentu saja ada Patrick Dorgu. Nah, ini menarik bagaimana posisi-posisi sayap ini ternyata ya dieksplorasi banget oleh Ruben Amorim untuk diperkuat, dan menurut gue make sense ya karena memang situasi posisi atau formasi 3-4-2-1 salah satu kekuatannya memang berada di sektor sayap. Dan ya Giovanni Quenda, apakah ini pilihan yang bagus atau tidak, waktu yang akan menjawab. Tapi bagaimana situasi dia baru 17 tahun ini akan menjadi 18, lalu harganya diperkirakan tinggi ya, 40 juta euro. Fantastis angka ini. Ya salah satu poin plus adalah dia sudah pernah bekerja sama dengan Ruben Amorim. Jadi secara teknis, secara karakter saling mengerti. Cuman Sporting bukan Manchester United, Liga Portugal bukan Liga Premier Inggris ya. Jadi menurut gue ini yang akan menjadi tantangan besar. Cuman di sisi lain pun juga gue melihat bagaimana arah dari kebijakan transfer Manchester United nampaknya memang lebih ke pemain muda ya, kayak Patrick Dorgu, kayak Giovanni Quenda, dan ini juga sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe bahwa ya dia ingin memang Manchester United ini mendatangkan pemain-pemain muda, berinvestasi, diharapkan juga valuasinya akan berkembang ya, menjadi lebih besar lagi, dan mungkin ini yang dilihat juga dengan Giovanni Quenda. Tapi menurut gua angkanya fantastis. Angkanya ada di 40 juta sekali lagi untuk pemain yang berusia 18 tahun. Kita lihat ya pergerakannya nanti di musim panas akan seperti apa. Lalu Aston Villa ini mempertimbangkan untuk bergerak mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Ini ditulis oleh Laurie Whitwell dan juga Adam Crafton. Aston Villa disebutkan, jadi ini memang sekali lagi ya informasi yang menurut gue sangat-sangat kredibel. Aston Villa disebutkan mempertimbangkan untuk bergerak mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United, di mana ini merupakan satu dari beberapa opsi untuk memperkuat lini serangnya. Rashford
tersedia untuk peminjaman ya, dan ya sudah tidak dimainkan oleh Ruben Amorim di 12 pertandingan terakhir. Aston Villa membutuhkan seorang penyerang baru setelah John Duran ini akan menuju Al Nassr. Lalu Emiliano Buendia ini juga akan bergabung ke Bayern Leverkusen secara pinjaman. Manajer Unai Emery secara personal meminta klub untuk berbicara terkait dengan Marcus Rashford, dan Unai Emery ini disebutkan juga menyukai ya Marcus Rashford dan percaya dia bisa membantu untuk Rashford ini mengeluarkan kemampuan terbaik dari Marcus Rashford. Ditulis di artikel ini bahwa sebenarnya preferensi dari Marcus Rashford sendiri ini untuk bergabung di Barcelona atau tetap berada di Manchester United. Dan ya jadi pilihan untuk bermain di Premier League seperti bermain di Aston Villa, ya ini masih apakah dia akan mempertimbangkan atau tidak ya. Ini juga sesuatu yang menarik. Barcelona ini disebutkan di artikel ini bahwa ya ada situasi keuangan yang masih belum jelas, sehingga ini yang menjadi tembok penghalang untuk bisa mendatangkan Marcus Rashford. Oke. Ya, jadi ini merupakan kabar yang menarik ya. Jadi Giovanni Quenda dan juga Marcus Rashford. Oh ya, satu lagi dikabarkan David Ornstein ini terkait Mathys Tel yang mengatakan ke Tottenham Hotspur kalau dia ingin tetap stay di Bayern Munchen. Jadi Mathys Tel ini juga terus berkembang ya keadaannya. Disebutkan dia mengatakan kepada Tottenham Hotspur kalau dia berencana untuk tetap stay di Bayern Munchen, walaupun ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh beberapa klub untuk mendatangkan Mathys Tel. Tottenham Hotspur sendiri ini telah mencapai kesepakatan sebenarnya dengan Bayern Munchen. Tapi sang pemain ini mengatakan tetap ingin berada di Bayern Munchen, yang sebelumnya mengatakan dia ingin cabut dari Bayern Munchen. Jadi ini menurut gue ada situasi yang agak lebih jelas, agak nggak jelas, sorry ya. Dan beberapa kabar yang lainnya juga mengatakan kalau Mathys Tel ingin ke Manchester United atau ke Arsenal ya, dua di antara banyak klub yang berminat dengan sang pemain. Tapi ya kembali sih gue menilai dari sisi finansial ya, selama salah satu ataupun ketika Manchester United baru ada pemain yang lepas dengan angka cukup lumayan kan, Anthony, di mana dia dipinjaman ke Real Betis, dan Real Betis mengcover sebagian besar gaji dari Anthony, 80% ya kan. Dan menurut gua, dan Manchester United mendatangkan Patrick Dorgu. Nah, bagaimana dengan Mathys Tel misalnya? Menurut gua ini akan tergantung dengan Marcus Rashford. Ketika Rashford cabut ya Manchester United ada space dari sisi keuangan. Tapi kalau tidak, menurut gua ini berat. Sementara pemain lain misalnya seperti kayak Kobbie Mainoo, Garnacho, secara jelas sih menurut gua bahwa Ruben Amorim ingin dua pemain itu tetap berada di Manchester United. Jadi keadaannya satu dan yang lain ini masih saling tergantung ya. Dan menurut gua secara ringan amatiran enggak sih, Mathys Tel nampaknya peluangnya sedikit, tapi segala sesuatu bisa saja terjadi karena ini akan terus bergerak dinamis. Oh ya, satu lagi ya, ada juga yang menanyakan terkait dengan Paul Pogba ya kan. Ini juga akan gue singgung di video kali ini sebelum gue akhirin. Ya, apakah dia akan ke Manchester United atau tidak? Gue tidak berpikir seperti itu ya. Sky Sport di tanggal 28 Januari mengatakan bahwa ada beberapa klub yang mendekati Paul Pogba di klub-klub di Premier League. Apakah Manchester United salah satunya? Gue meragukan secara ringan amatiran. Paul Pogba baru bisa bermain di bulan Maret, dan Manchester United butuh penguatan dari saat ini sebenarnya ya menurut gue. Jadi kalau dia datang di bulan Maret itu terlalu terlambat. Nomor satu. Nomor dua, ya untuk jangka waktu yang cukup lama Pogba ini tidak terlibat dalam sepak bola level tinggi. Walaupun dia memiliki kemampuan yang bagus menurut gue ya, tapi
ya dengan vakumnya dia tidak berlatih, tidak berkompetisi, ini pasti juga menurunkan kapasitasnya. Dan Manchester United menurut gue ya, kalau memang mendatangkan pemain di musim dingin ini, ya diharapkan pemain yang bisa langsung memberikan impact di atas lapangan, atau pemain yang menjadi project untuk jangka menengah atau jangka panjang. Dan gue tidak melihat itu ada pada Paul Pogba. Jadi menurut gue ini juga enggak sih ya situasi dengan Paul Pogba yang dikaitkan dengan atau dirumorkan, katakanlah seperti itu ya, dengan Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silakan drop di kolom komen ya. Jadi ini memang sangat dinamis sekali keadaannya menuju deadline day. Nanti kalau ada informasi lagi, seperti biasa insya Allah akan gue sampaikan di channel Football United yang ringan amatiran ala gue. Sekali lagi, terima kasih banyak sebelumnya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.